Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Ketika jutaan jemaah datang ke Raudhah setiap tahun, mereka melihat pilar-pilar yang berdiri di Masjid Nabawi. Tetapi kebanyakan tidak menyadari bahwa setiap pilar menyimpan sebuah kisah. Kisah tentang taubat, kisah tentang pengorbanan, dan kisah tentang cinta para sahabat kepada Rasulullah. Bahkan ada kisah tentang sebatang pohon kurma yang menangis hingga seluruh masjid mendengarnya. Inilah rahasia 6 pilar bersejarah di Raudhah yang jarang diketahui. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Tiang Taubat, sahabat yang mengikat dirinya sendiri di Masjid Nabawi. Bayangkan Anda masuk ke Masjid Nabawi pada suatu pagi, lalu Anda melihat sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu tiang masjid, seorang laki-laki mengikat tubuhnya sendiri dengan tali. Ia tidak sedang dihukum. Ia juga bukan tawanan perang, dan tidak ada seorang pun yang memaksanya untuk melakukan itu. Yang lebih mengejutkan lagi, laki-laki itu adalah seorang sahabat Nabi. Namanya Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Orang-orang yang melihatnya langsung berkumpul. Mereka heran dan bertanya, "Wahai Abu Lubabah, apa yang sedang engkau lakukan?" Abu Lubabah menjawab dengan suara penuh penyesalan, "Aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Aku tidak akan melepaskan diriku sendiri sampai Allah menerima taubatku." Jawaban itu membuat semua orang terdiam. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang sahabat yang mulia sampai menghukum dirinya sendiri seperti itu? Kisahnya bermula setelah Perang Khandaq. Saat itu, Madinah baru saja selamat dari ancaman besar. Puluhan ribu pasukan Ahzab datang untuk menghancurkan kaum muslimin. Mereka mengepung Madinah dari luar. Namun ternyata bahaya tidak hanya datang dari luar kota. Di dalam Madinah sendiri ada Bani Quraidah, sebuah kabilah Yahudi yang memiliki perjanjian dengan Rasulullah. Ketika kaum muslimin berada dalam kondisi paling sulit, mereka justru mengkhianati perjanjian tersebut. Jika serangan dari luar dan pengkhianatan dari dalam terjadi bersamaan, Madinah bisa jatuh. Tetapi Allah menggagalkan rencana itu. Pasukan Ahzab dipukul mundur. Madinah akhirnya selamat. Setelah keadaan aman, Rasulullah SAW segera bergerak menuju perkampungan Bani Quraidah untuk meminta pertanggungjawaban atas pengkhianatan mereka. Pengepungan berlangsung beberapa waktu. Semakin hari keadaan mereka semakin sulit. Persediaan menipis dan harapan mulai hilang. Akhirnya mereka meminta seseorang datang untuk menemui mereka. Orang itu adalah Abu Lubabah. Mereka memilihnya karena sudah lama mengenalnya. Ada hubungan lama antara Abu Lubabah dan Bani Quraidah. Ketika Abu Lubabah masuk ke benteng mereka, pemandangan yang dilihatnya membuat hatinya terguncang. Anak-anak menangis, wanita-wanita ketakutan, wajah-wajah penuh kecemasan terlihat di mana-mana. Lalu mereka bertanya, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus menerima keputusan Muhammad?" Pertanyaan itu sebenarnya sederhana, dan Abu Lubabah menjawab dengan benar, "Iya, seharusnya cukup sampai di situ." Akan tetapi, karena rasa iba yang muncul di hatinya, Abu Lubabah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia lakukan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memberi isyarat dengan tangannya ke arah lehernya. Hanya gerakan singkat, sangat singkat. Namun, orang-orang melihatnya langsung memahami maksud isyarat tersebut. Saat itu juga, Abu Lubabah keluar dari benteng. Beberapa langkah setelah meninggalkan tempat itu, perasaan bersalah langsung menghantam dirinya. Dadanya terasa sesak, hatinya gelisah. Beliau sadar bahwa beliau baru saja mengungkapkan sesuatu yang tidak semestinya beliau ungkapkan. Kemudian beliau berkata,
Demi Allah, kedua kakiku belum beranjak dari tempat itu hingga aku mengetahui bahwa aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan baik-baik, tidak ada yang menangkapnya, tidak ada yang menuduhnya, tidak ada pengadilan, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Akan tetapi, rasa takut kepada Allah membuatnya tidak bisa tenang. Ia tidak pulang ke rumah, ia tidak menemui keluarganya, ia tidak mencari pembenaran. Ia langsung menuju Masjid Nabawi. Kemudian ia mendatangi salah satu tiang masjid. Di sana, ia mengikat tubuhnya sendiri dengan tali. Hari pertama berlalu, lalu hari kedua, kemudian hari ketiga. Tali itu tetap terikat. Setiap kali waktu sholat tiba atau ia memiliki keperluan mendesak, keluarganya melepaskan ikatannya sementara. Setelah itu, ia kembali mengikat dirinya. Hari demi hari berlalu. Para sahabat yang melihat keadaan itu, sebagian merasa kasihan, sebagian menangis melihat penyesalannya. Tetapi Abu Lubabah tidak bergeser sedikit pun dari keputusannya. Ia sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa diberikan manusia. Ia sedang menunggu ampunan dari Allah. Lalu, hari yang ditunggu itu akhirnya tiba. Allah menerima taubat Abu Lubabah. Kabar gembira itu segera menyebar di Madinah. Para sahabat bergegas mendatanginya. Mereka berkata, "Wahai Abu Lubabah, bergembiralah. Allah telah menerima taubatmu." Akan tetapi, jawaban Abu Lubabah kembali membuat mereka kagum. Beliau berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatanku sampai Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang. Beliau mendekati Abu Lubabah. Beliau melepaskan tali itu dengan tangan beliau sendiri. Selesai. Tidak ada cercaan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada kata-kata yang mempermalukannya. Yang ada hanyalah rahmat Allah yang turun kepada seorang hamba yang jujur mengakui kesalahannya. Dan tiang tempat peristiwa itu terjadi masih dikenang hingga hari ini. Ia dikenal dengan nama Ustuwanah At-Taubah, tiang taubat, sebuah tempat yang mengingatkan kita pada satu pelajaran besar. Ketika banyak manusia sibuk mencari alasan untuk membenarkan kesalahannya, Abu Lubabah justru sibuk mencari cara agar Allah mengampuninya. Dan mungkin itulah yang membuat kisahnya tetap dikenang lebih dari 1400 tahun kemudian. Tiang Aisyah, tempat yang ingin diperebutkan para sahabat. Bayangkan Anda sedang duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah menyampaikan sebuah pernyataan yang membuat semua orang memperhatikan. Beliau berbicara tentang satu tempat di Masjid Nabawi, bukan seluruh masjid, bukan satu ruangan, tetapi satu titik tertentu. Lalu beliau bersabda bahwa jika manusia mengetahui keutamaan tempat tersebut, mereka akan rela mengundi untuk mendapatkannya. Dalam riwayat disebutkan, seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada tempat ini, niscaya mereka akan mengundinya. Para sahabat mendengar sabda itu. Mereka percaya sepenuhnya kepada Rasulullah. Oleh karena itu, muncul satu pertanyaan besar. Tempat yang mana dan di mana lokasinya? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Menariknya, Rasulullah tidak langsung menunjukkannya secara terbuka kepada semua orang. Beliau hanya memberikan isyarat tentang keutamaannya. Akibatnya, rasa penasaran itu terus hidup di kalangan para sahabat. Hari demi hari berlalu, sebagian sahabat masih membicarakannya. Mereka tahu bahwa Rasulullah tidak pernah berbicara sia-sia. Kalau beliau sampai menyebut sebuah tempat memiliki keutamaan khusus, pasti ada alasan besar di baliknya. Namun, lokasi itu tetap menjadi tanda tanya. Hingga akhirnya, perhatian para sahabat tertuju kepada satu orang, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang hidup paling dekat dengan beliau, salah satu sahabat yang paling memahami keadaan rumah Nabi dan Masjid Nabawi. Beberapa sahabat kemudian mendatangi Sayyidah Aisyah. Mereka ingin mengetahui lokasi yang dimaksud oleh Rasulullah.
Mereka bertanya tentang tempat yang pernah disebut dalam sabda tersebut. Sayyidah Aisyah tidak memberikan ceramah panjang, tidak ada penjelasan panjang lebar. Beliau hanya menunjukkan sebuah area tertentu di dalam masjid. Isyarat itu sudah cukup. Para sahabat langsung memahami lokasi yang dimaksud. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Ustuwanah Aisyah. Sebagian ulama juga menyebutnya tiang undian. Nama itu diambil dari sabda Rasulullah tentang orang-orang yang akan sampai mengundi demi mendapatkan tempat tersebut. Yang menarik, kalau kita melihat tiang itu hari ini, tidak ada sesuatu yang terlihat luar biasa. Tidak ada bentuk yang berbeda, tidak ada ukuran yang lebih besar dibanding pilar lainnya, dan tidak ada tanda yang membuat orang langsung menganggapnya istimewa. Justru disitulah pelajarannya. Keutamaan tempat itu bukan karena bangunannya, bukan karena arsitekturnya, bukan karena pada peristiwa besar yang disaksikan banyak orang di sana. Tempat itu menjadi istimewa karena Rasulullah yang mengabarkannya. Dan bagi para sahabat, itu sudah lebih dari cukup. Mereka tidak berkata, "Kami ingin tahu dulu apa manfaatnya." Mereka tidak bertanya, "Apa keuntungan yang akan kami dapatkan?" Mereka juga tidak meminta penjelasan panjang sebelum mempercayainya. Mereka tahu siapa yang menyampaikan berita tersebut. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah mereka berlomba-lomba mendapatkan tempat itu. Bayangkan suasana Masjid Nabawi pada masa tersebut. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu pernah berada di sana. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melewati area itu. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengenal tempat tersebut. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mengetahuinya. Dan seluruh generasi terbaik umat ini memahami bahwa ada satu lokasi di masjid yang pernah disebut secara khusus oleh Rasulullah. Sebuah tempat yang tidak memiliki kemewahan apapun, tetapi memiliki nilai yang sangat besar di mata mereka. Hari ini, jutaan orang datang ke Raudhah setiap tahun. Mereka berusaha mendapatkan kesempatan sholat di area yang mulia itu. Sebagian fokus mendekati mimbar, sebagian mencari ruang kosong untuk berdoa, sebagian sibuk mengabadikan momen yang mereka lihat. Namun, banyak yang tidak menyadari bahwa di antara pilar-pilar yang ada di hadapan mereka, terdapat satu tiang yang pernah menjadi bahan pembicaraan para sahabat. Sebuah tempat yang membuat mereka penasaran, sebuah tempat yang pernah mereka cari, dan sebuah tempat yang oleh Rasulullah disebut memiliki keutamaan begitu besar hingga manusia akan rela mengundi untuk mendapatkannya. Karena itulah tiang Aisyah tetap dikenang hingga hari ini, bukan karena bentuknya, bukan karena ukurannya, tetapi karena sebuah sabda Rasulullah yang membuat generasi sahabat memandang tempat itu dengan penuh penghormatan. Tiang Muhallaqah saat sebatang pohon kurma menangis mencari Rasulullah. Pada suatu hari, Masjid Nabawi mendadak menjadi pusat perhatian. Bukan karena ada pasukan yang datang, bukan karena ada kabar perang, dan bukan pula karena ada perselisihan di antara para sahabat. Yang membuat semua orang terdiam saat itu adalah sebuah suara tangisan. Awalnya pelan, kemudian semakin jelas dan semakin keras. Para sahabat mulai menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka berusaha mencari siapa yang sedang menangis. Apakah ada anak kecil? Apakah ada seseorang yang sedang berduka? Tetapi semakin mereka mencari, semakin mereka sadar bahwa suara itu tidak berasal dari manusia. Suara itu datang dari salah satu sudut masjid, dari sebuah batang kurma. Ya, batang kurma yang selama ini berdiri di dalam Masjid Nabawi. Untuk memahami peristiwa ini, kita harus mundur beberapa waktu sebelumnya. Pada masa itu, Rasulullah belum memiliki mimbar seperti yang kita kenal sekarang. Ketika berkhutbah Jumat, beliau berdiri di dekat sebuah pohon kurma yang menjadi penyangga masjid. Beliau biasa bersandar di sana, setiap pekan, setiap khutbah dalam waktu yang lama. Batang kurma itu menjadi saksi saat Rasulullah mengajarkan Al-Quran, menjadi saksi saat beliau berzikir, menjadi saksi saat beliau menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Keadaan itu berlangsung cukup lama.
Namun seiring berjalannya waktu, jumlah kaum muslimin terus bertambah. Masjid akhirnya semakin penuh. Jemaah yang berada di barisan belakang mulai kesulitan melihat Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Pada suatu hari, ada seorang wanita dari kalangan Ansar menyampaikan usul. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, maukah aku membuatkan sesuatu untukmu agar orang-orang dapat melihatmu?" Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ia memiliki seorang budak atau tukang kayu yang mampu membuatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima usulan tersebut. Akhirnya, sebuah mimbar sederhana dibuat. Bukan mimbar besar seperti yang kita lihat di banyak masjid hari ini. Hanya beberapa anak tangga dari kayu. Tetapi mimbar itu akan mengubah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para sahabat. Hari pertama penggunaan mimbar itu pun tiba. Masjid penuh. Para sahabat berkumpul seperti biasa. Mereka melihat Rasulullah datang untuk menyampaikan khutbah. Beliau berjalan melewati batang kurma yang selama ini menjadi tempat beliau bersandar. Kemudian beliau menaiki mimbar yang baru. Dan tepat pada saat itulah peristiwa luar biasa itu terjadi. Tiba-tiba terdengar suara tangisan. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Hampir semua orang mendengarnya. Para sahabat terkejut. Mereka melihat ke arah sumber suara dan mereka sadar bahwa yang menangis adalah batang kurma tersebut. Bukan suara kayu yang retak, bukan suara bangunan yang bergeser. Dalam hadis-hadis sahih, para sahabat menggambarkan suaranya seperti tangisan anak kecil. Ada yang menggambarkannya seperti suara unta yang merintih kehilangan anaknya. Suara itu memenuhi masjid. Semua orang mendengarnya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Batang kurma itu seolah sedang mengadukan sesuatu. Saat melihat kejadian itu, Rasulullah tidak membiarkannya. Beliau langsung turun dari mimbar. Beliau berjalan menuju batang kurma tersebut. Para sahabat memperhatikan setiap langkah beliau. Kemudian Rasulullah memeluk batang kurma itu. Beliau mendekatkannya ke tubuh beliau. Dan sesuatu yang menakjubkan terjadi. Tangisan itu mulai mereda, sedikit demi sedikit. Seperti seorang anak yang ditenangkan oleh orang yang dicintainya. Lalu suara itu berhenti sepenuhnya. Masjid akhirnya kembali tenang. Para sahabat menyaksikan semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah itu, Rasulullah menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Beliau bersabda, ia menangis karena zikir yang dahulu ia dengar di sisinya. Batang kurma itu kehilangan sesuatu yang selama bertahun-tahun selalu ia dengar. Ia kehilangan kedekatannya dengan Rasulullah. Dalam riwayat lain yang sahih, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya aku tidak memeluknya, niscaya ia akan terus menangis sampai hari kiamat." Bayangkan reaksi para sahabat saat mendengar sabda tersebut. Mereka baru saja menyaksikan sebuah mukjizat secara langsung. Bukan cerita yang mereka dengar dari orang lain, bukan kabar dari tempat yang jauh. Mereka melihatnya sendiri, mereka mendengar tangisannya itu sendiri, dan mereka melihat bagaimana tangisan itu berhenti ketika Rasulullah memeluk batang kurma tersebut. Karena itulah para ulama kemudian memasukkan kisah ini sebagai salah satu mukjizat Nabi yang paling terkenal. Hadisnya diriwayatkan melalui banyak jalur, dikenal oleh para ahli hadis, dan diterima oleh para ulama dari generasi ke generasi. Menariknya, mukjizat ini mengandung pelajaran yang sangat dalam. Batang kurma itu tidak memiliki akal, tidak memiliki hati seperti manusia, tidak memiliki kewajiban beribadah, tetapi ia merasakan kehilangan ketika tidak lagi dekat dengan Rasulullah. Ia menangis karena berpisah dari majelis yang dipenuhi zikir dan wahyu. Sementara manusia seringkali mendengar nama Rasulullah setiap hari, namun hatinya tidak bergerak sedikit pun. Hari ini di area Raudhah terdapat sebuah pilar yang dikenal dengan nama Ustuanah Al-Mukhalaqah. Para sejarawan dan ulama menyebut lokasi itu berkaitan dengan tempat batang kurma tersebut dahulu berada. Setiap tahun jutaan jemaah melewatinya. Mereka berjalan beberapa langkah dari sana, sebagian bahkan berdiri tepat di dekatnya. Namun, banyak yang tidak mengetahui kisah yang pernah terjadi di tempat itu. Padahal di lokasi tersebut
pernah terjadi salah satu mukjizat yang disaksikan langsung oleh para sahabat Nabi. Dan mungkin disinilah pelajaran terbesar dari kisah ini. Jika sebatang pohon kurma saja bisa menangis karena kehilangan kedekatan dengan Rasulullah, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan beliau sebagaimana batang kurma itu merindukannya? Ataukah justru pohon itu lebih mengenal nilai kedekatan dengan Rasulullah daripada banyak manusia yang datang setelahnya? 3 pilar yang memperlihatkan kehidupan Rasulullah. Tiang Sarir saat Madinah tertidur, Rasulullah tetap terjaga. Ketika orang berbicara tentang Rasulullah, yang sering terbayang adalah pemimpin negara, panglima perang, atau penyampai wahyu. Namun ada sisi lain dari kehidupan beliau yang tidak selalu terlihat. Sisi yang justru paling sering dilakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, yaitu ibadah di malam hari. Bayangkan suasana Madinah setelah tengah malam. Jalan-jalan sepi, aktivitas berhenti, rumah-rumah sudah gelap. Orang-orang beristirahat setelah menjalankan hari yang panjang. Tetapi di Masjid Nabawi masih ada seseorang yang terjaga, yaitu Rasulullah SAW. Di area yang kemudian dikenal sebagai Ustuwanah As-Sarir, para ulama menyebutkan bahwa disitulah tempat alas atau ranjang sederhana Rasulullah ketika beliau beretikaf. Jangan bayangkan tempat yang mewah, bukan kamar khusus, bukan ruang istana, hanya tempat sederhana di dalam masjid. Padahal saat itu beliau adalah pemimpin seluruh Madinah. Perintah beliau ditaati, keputusan beliau dijalankan. Namun ketika malam tiba, beliau kembali menjadi seorang hamba yang berdiri di hadapan Rabb-Nya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kebiasaan beliau ketika memasuki 10 malam terakhir Ramadan. Beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Artinya, beliau semakin serius dalam beribadah. Waktu tidur berkurang, waktu ibadah bertambah. Beliau tidak ingin melewatkan kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar. Bayangkan pemandangan itu. Malam semakin larut, suasana semakin sunyi. Sementara Rasulullah berdiri membaca Al-Quran. Kadang ruku, kadang sujud, kadang berdoa dalam waktu yang panjang. Padahal dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Namun, ibadah beliau justru semakin banyak. Suatu malam, Sayyidah Aisyah pernah melihat kaki Rasulullah sampai bengkak karena panjangnya sholat malam. Sayyidah Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Beliau menjawab, "Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Jawaban itu menjelaskan semuanya. Di dekat tiang Sarir inilah kita diingatkan bahwa sebelum menjadi pemimpin besar, Rasulullah adalah seorang hamba yang sangat dekat dengan Allah. Dan mungkin itulah rahasia kekuatan beliau. Tiang Hars, para sahabat yang siap mati demi Rasulullah. Pada masa sekarang, banyak orang datang ke Masjid Nabawi dengan rasa aman. Tetapi keadaan pada masa Rasulullah sangat berbeda. Musuh Islam masih ada di mana-mana. Ancaman pembunuhan terhadap Rasulullah bukan sesuatu yang dibayangkan. Itu nyata. Kaum Quraisy menginginkan beliau terbunuh. Kaum munafik menunggu kesempatan. Sebagian kabilah Arab juga memusuhi beliau. Karena itulah, para sahabat sering berjaga untuk melindungi Rasulullah. Di area yang kemudian dikenal sebagai Ustuwanah Al-Hars, terdapat riwayat tentang penjagaan tersebut. Pada suatu malam, Rasulullah berada di tempat tinggal beliau. Beliau bersabda, "Andaikan ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini." Tidak lama setelah itu terdengar suara langkah dan suara senjata. Rasulullah bertanya, "Siapa itu?" Orang tersebut menjawab, "Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang membuatmu datang?" Sa'ad menjawab, "Aku datang untuk menjagamu." Bayangkan situasinya, tidak ada pesan singkat, tidak ada pengumuman, dan tidak ada jadwal resmi. Tetapi ketika mendengar Rasulullah membutuhkan penjagaan, Sa'ad bin Abi Waqqas datang dengan senjatanya. Beliau siap berjaga sepanjang malam. Beliau siap menghadapi siapapun yang mencoba mencelakai Rasulullah. Bukan karena diperintah,
bukan karena dibayar, tetapi karena cinta dan loyalitas. Inilah hubungan yang terjalin antara Rasulullah dan para sahabat. Mereka tidak hanya mendengarkan ceramah beliau, mereka tidak hanya belajar ilmu dari beliau, mereka siap mengorbankan nyawa demi melindungi beliau. Kemudian suatu hari turun firman Allah, dan Allah akan memeliharamu dari manusia. Setelah ayat itu turun, Rasulullah memberitahukan bahwa Allah telah menjamin perlindungan untuk beliau. Penjagaan khusus seperti sebelumnya tidak lagi dilakukan dengan cara yang sama. Namun, kisah itu tetap dikenang karena ia menunjukkan betapa besar cinta para sahabat kepada Nabi mereka. Tiang wufud saat dunia datang ke Madinah. Jika tiang sarir memperlihatkan hubungan antara Rasulullah dengan Allah dan tiang hars memperlihatkan hubungan para sahabat dengan Rasulullah, maka tiang wufud memperlihatkan sesuatu yang berbeda, yaitu perubahan besar dalam sejarah Islam. Dulu, kaum muslimin hidup dalam tekanan. Mereka disiksa, diusir, bahkan sebagian harus meninggalkan kampung halaman mereka. Tetapi beberapa tahun kemudian keadaan mulai berubah total. Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Nama Rasulullah dikenal di berbagai wilayah, dan satu demi satu kabilah mulai datang ke Madinah. Bukan untuk berperang, tetapi untuk belajar. Di area yang dikenal sebagai Ustuanah Al-Wufud, Rasulullah menerima berbagai tamu delegasi yang datang dari seluruh penjuru Arab. Bayangkan suasananya. Hari ini datang rombongan dari Najd, besok datang utusan dari Yaman, beberapa hari kemudian datang lagi rombongan dari wilayah lain. Mereka membawa pertanyaan, mereka ingin memahami Islam, mereka ingin bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah kedatangan Damam bin Salabah radhiyallahu anhu. Ia datang sebagai utusan kaumnya. Ketika memasuki masjid, ia melihat banyak sahabat duduk bersama Rasulullah. Namun, ia belum pernah melihat Nabi sebelumnya. Karena itu, ia bertanya dengan suara lantang, "Siapakah di antara kalian yang bernama Muhammad?" Para sahabat menunjuk Rasulullah. Damam lalu mendekat dan mulai bertanya. Ia bertanya tentang tauhid, tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, dan tentang kewajiban-kewajiban Islam. Setiap kali bertanya, ia memastikan bahwa jawaban yang diberikan benar-benar berasal dari Allah. Rasulullah menjawab seluruh pertanyaannya dengan tenang. Setelah selesai, Damam berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Lalu, ia kembali kepada kaumnya. Tidak lama kemudian, kaumnya masuk Islam. Kisah itu hanyalah satu dari banyak delegasi yang datang ke Madinah. Yang menarik, mereka datang kepada seorang pemimpin yang tidak memiliki istana, tidak ada singgasana emas, tidak ada pagar yang memisahkan rakyat dengan penguasanya. Tidak ada penjaga yang menghalangi orang biasa untuk bertemu beliau. Mereka datang ke sebuah masjid, duduk bersama Rasulullah, bertanya langsung kepada beliau, lalu pulang membawa Islam ke daerah masing-masing. Dan dari tempat itulah dakwah Islam menyebar semakin luas. 3 pilar ini seakan memperlihatkan 3 sisi kehidupan Rasulullah dalam satu rangkaian yang utuh. Tiang sarir memperlihatkan beliau sebagai seorang hamba yang tekun beribadah. Tiang hars memperlihatkan kecintaan para sahabat yang siap melindungi beliau dengan nyawa mereka. Dan tiang wufud memperlihatkan bagaimana manusia dari berbagai penjuru datang untuk mendengarkan risalah yang beliau bawa. Semuanya terjadi di satu tempat yang sama, yaitu Masjid Nabawi. Masjid yang bukan hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga menjadi pusat ibadah, pendidikan, kepemimpinan, dan penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.